Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inu bihi wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل قيامنا اللهم تقبل دعاءنا اللهم تقبل منا واقبلنا اللهم آمين يا رب العالمين. Kita pakai bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Ikhwani wa akhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan Masjidil Aqsa di dalam Al-Quran ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 71, Bismillahirrahmanirrahim wa najjainahu wa lutan ilal ardi allati barakna fiha lil'alamin. Artinya, dan kami selamatkan Nabi Ibrahim dan Nabi Lut alaihi wassalam ke sebuah negeri yang telah kami memberkahinya untuk umat Islam di seluruh dunia. Kata ahli tafsir dan para ulama, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi Masjidil Aqsa untuk kita sebagai umat Islam, dimanapun kita berada, maka Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan bagi kita agar kita membela Masjidil Aqsa. Kalau kita lihat sejarah Islam, orang pertama yang membebaskan Masjidil Aqsa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Yang mana Umar ibn al-Khattab, ketika kita membaca sirahnya, Umar ibn al-Khattab berasal dari Quraisy, dari Makkah. Dia bukan orang Palestina, tapi dia seorang Muslim, dan ketika dia membebaskan Masjidil Aqsa, dia berangkat sendiri untuk menerima kunci Baitul Maqdis. Kemudian ada pahlawan yang kita kenal namanya Salahuddin Al-Ayyubi, yang mana Salahuddin Al-Ayyubi bukan berasal dari Palestina, bahkan Salahuddin Al-Ayyubi bukan berasal dari Arab. Dia seorang Muslim, bahasanya bukan bahasa Arab, bahasanya namanya Kurdi, dari Kurdistan. Apa yang dia lakukan? Dia menyiapkan tentara, pasukan, dipilih semuanya dari para penghafal Al-Quran. Lalu dia berangkat dan membebaskan Masjidil Aqsa pada perang namanya Hittin. Jadi Masjidil Aqsa bukan persoalan politik, tapi persoalan akidah umat Islam di seluruh dunia. Abu Dzar, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Shallan Nabiy sallallahu alaihi wasallam tujaha Baitul Maqdis nahwa 17 syahran." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadis sahih di dalam Al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaksanakan salat menghadap Masjidil Aqsa selama 17 bulan. Jadi kiblat pertama umat Islam di Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis. Ketika terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj, Allah subhanahu wa ta'ala memberangkatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ada hikmah dia. Ada hikmah yang disebut di dalam buku-buku tafsir dan para ulama, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala ketika memperjalankan hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, hikmahnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala ingin menunjukkan bahwa Masjidil Aqsa milik umat Islam. Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu untuk memberangkatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung dari Masjidil Haram sampai Sidratul Muntaha. Tetapi yang terjadi, Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu terjadi Mi'raj
ketika Rasulullah diangkat dari Masjidil Aqsa sampai Sidratul Muntaha. Maka Masjidil Aqsa disebut dengan Bawabatus Sama, yang artinya pintunya langit ada di Masjidil Aqsa. Ikhwani wa akhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dan menjelaskan bahwa permusuhan yang paling keras terhadap orang-orang muslim dan mukmin adalah orang-orang Yahudi. Disebut dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 82. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. Kalian akan dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang mukmin. Siapa mereka? Orang-orang Yahudi, al-Yahud walladzina asyraku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran, dan di dalam surat Al-Imran Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang kejahatan orang Yahudi terhadap Islam, bahkan ketika mereka menghina Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Surat Al-Imran ayat 181, laqad sami'a Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mendengar perkataan orang Yahudi. Mereka berkata Allah miskin dan kami kaya. Hanya orang Yahudi yang berani berkata seperti ini. Wal'iyadu billah. Sanaktubu ma qalu. Kami akan mencatat perkataan mereka. Wa qatlahumul anbiya'a bighairi haqq. Bukan hanya menghina Allah, tapi mereka membunuh para nabi dan rasul. Jadi hanya kaum Yahudi saja yang membunuh utusan Allah Subhanahu wa taala. Membunuh para nabi dan rasul bighairi haqq, yang artinya mereka membunuh para nabi dan rasul tanpa alasan yang benar. Mereka saat ini, yang dulu di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan zaman para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka membunuh para nabi dan rasul. Tapi saat ini orang Yahudi membunuh anak-anak wanita di Palestina tanpa alasan yang benar. Jumlah yang menjadi syuhada sampai hari ini hanya dalam waktu 6 bulan saja. Coba kita bayangkan jemaah sekalian, dari tanggal 7 Oktober sampai hari ini 6 bulan mereka membunuh 35.000 orang syahid, menjadi syuhada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita melihat di antara 35.000 orang, ada 15.000 anak di bawah 15 tahun yang dibunuh di Gaza. Jumlah yang wanita yang dibunuh di Gaza 11.000 wanita, semuanya dibunuh tanpa alasan yang benar. Mereka sedang melaksanakan ibadah atau mereka sedang sahur atau berbuka puasa, rumah mereka atau tenda mereka dihancurkan oleh Zionis. Semua yang ada di dalam tenda, semua yang ada di dalam rumah menjadi syuhada. Kemarin 2 atau 3 hari yang lalu, ada satu keluarga yang satu rumah isinya ada 35 orang. Saat mereka sahur sebelum salat subuh, rumah mereka dihancurkan. Semuanya menjadi syuhada. Bahkan 20 orang tidak ditemukan jasadnya. Semuanya dibunuh tanpa alasan yang benar. Tapi meskipun kondisi Palestina seperti ini, kita sudah merasa pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Bagaimana ketika saya telepon sahabat atau kerabat saya yang ada di Gaza, mereka selalu mengucapkan alhamdulillah. Selalu mereka ucapkan alhamdulillah, kami masih kuat. Itu ucapan mereka. Bahkan mereka berkata juga, kami dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami dipilih. Jadi sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memilih ahlul Quran, Allah Subhanahu wa taala memilih para nabi dan rasul, Allah Subhanahu wa taala memilih para syuhada dan mujahidin. Maka mereka berkata, kami dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami menjadi
mujahidin di jalan Allah Subhanahu wa taala bukan hanya untuk membela Masjidil Aqsa, bukan hanya melawan Zionis saja, tapi kami bertahan sampai hari ini, kami membela umat Islam di seluruh dunia. Ini yang mereka ucapkan, kami membela umat Islam di seluruh dunia. Kita lihat Masya Allah bagaimana para mujahidin yang ada di Gaza, yang sampai hari ini masih bertahan, karena mereka menjadikan Al-Quran senjata bagi mereka. Ketika Zionis memiliki teknologi, memiliki senjata, selalu dapat bantuan dari negara-negara Eropa, tapi masyarakat Palestina atau para mujahidin yang ada di Gaza, alhamdulillah mereka memiliki senjata yang paling kuat, yaitu Al-Quran Al-Karim, Kitabullah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Al-Quran selalu menghiburkan kita. Kalau kita mentadabburi ayat-ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala setelah menyebut peristiwa Isra dan Mi'raj, surat Al-Isra ayat pertama, setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut tentang kerusakan orang Yahudi di dalam Masjid Al-Aqsa, semuanya disebut dalam Al-Quran, dari ayat pertama surat Al-Isra sampai ayat 11. Lalu ayat yang berikutnya langsung, ayat ke-12, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Kalau kita kembali ke Al-Quran, kita terhibur ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah, hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Coba kita bayangkan jemaah sekalian, bagaimana sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mereka diuji dengan ujian besar, dengan bermacam-macam ujian, mereka berkata, mata nasrullah. Ini yang kami katakan saat ini, kapan akan datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Tapi langsung Allah Subhanahu wa taala menjawab di ayat yang sama, ala inna nasrallahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu sangat dekat. Mudah-mudahan jemaah sekalian yang hadir pada malam ini, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di Masjid An-Ni'mah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di Masjidil Aqsa. Tapi harapan kita ketika Al-Aqsa merdeka insyaallah Subhanahu wa taala. Pesan terakhir yang saya harus sampaikan, saya mengucapkan jazakumullahu khairan kepada saudara-saudara kita di Indonesia yang alhamdulillah sejak Palestina dijajah sampai hari ini, Indonesia masih dan selalu mendukung perjuangan saudara-saudara kita yang ada di Gaza, yang ada di Palestina. Kita ucapkan jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Indonesia tetap aman, tentram dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.